Swastiastu. Baiklah rekan-rekan dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi dengan channel Mangku Surya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Tatwe Kapemangkuan. Jadi pada video sebelumnya yang bagian pertama sudah dipaparkan atau saya jelaskan tentang ciri-ciri dasar kepemangkuan itu sebanyak 20. Jadi seperti yang saya sampaikan di video bagian pertama bahwa menurut 4 jenis lontar ada 60 jenis ciri-ciri atau dasar dari kepemangkuan. Jadi sumbernya yang pertama adalah lontar Sukertaning Pemangku. Kemudian yang kedua itu ada lontar Widi Sastra. Kemudian ada yang ketiga lontar Kusumadewa. Kemudian yang keempat itu ada lontar Adi Purwagama Sesana. Jadi dari keempat itu ada 60 ciri-ciri dasar kepemangkuan, yang 20 ciri-ciri sudah saya jelaskan pada bagian pertama, dan saya akan lanjutkan pada bagian kedua ini lagi 20 ciri-ciri kepemangkuan, ciri-ciri dasar kepemangkuan. Kemudian yang 21 yaitu ciri-ciri dasar kepemangkuan yang ke-21. Kemudian dikatakan pemangku siap menjadi pelayan Ida Betara seutuhnya dan selamanya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa menjadi pemangku adalah seorang pelayan Ida Betara dan pelayan umat. Secara skala kepada masyarakat, kita mengarahkan masyarakat supaya hidup sejahtera. Kemudian secara skala kita melayani Ida Betara agar anugerah Ida Betara sampai kepada masyarakat. Jadi pelayanan ini kita lakukan bukan setahun 2 tahun atau 10 tahun, tetapi selamanya, seumur hidup. Bahkan di dalam puja yang sering kita panjatkan kepada Ida Betara, oh ngayu wardi asa wardi apratnya ana suka seriam dharma asantana awardisce satu tia sabda wardaya. Nah, jadi hingga 7 keturunan. Setelah kita meninggal dilanjutkan oleh anak kita, cucu kita, cicit, buyut, dan lain sebagainya. Selama-lamanya hingga 7 keturunan. Itu baru yang terlihat 7 keturunan. Kalau bisa disambung lagi hingga selamanya. Jadi ketika pemangku melaksanakan swadharma kepemangkuan dengan baik, pemangku dan keluarganya 7 keturunan juga akan menemukan jalan yang baik. Kalau pemangku itu berhasil melaksanakan kepemangkuannya dengan baik, 7 keturunan akan mendapatkan kebahagiaan atau kehidupan yang baik. Dan pemangku juga harus melanjutkan kepemangkuannya hingga 7 keturunan. Jadi begitu. Kemudian patuh terhadap titah Ida Betara. Nah ini titah Ida Betara ya memang kalau kita bahasa titah itu sungguh aneh ya, bukan aneh, banyak orang yang mencibir kapan kamu mendengar titah langsung daripada Ida Betara. Jadi yang dimaksudkan ini titah ini ya bukan langsung bisikan secara nyata seperti itu. Jadi bisikan kepada hati kecil. Jadi hati kecil kita pasti akan mendapatkan sebuah peringatan, sebuah bisikan. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita benahi sesuai dengan omong-omongan. Misalkan Mangku Kahyangan 3 ngomong-ngomong desa itu
apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat supaya masyarakat sejahtera. Pasti ada bisikan-bisikan seperti itu. Kalau pemangkunya memang fokus kepada ide betara. Kalau pemangkunya nggak fokus pada ide betara, ya nggak mungkin akan menerima bisikan di hati. Tidak akan mungkin menerima. Sama seperti kita misalkan berbicara kepada pacar gitu, misalnya waktu masih muda. Dia nggak ngomong, tapi kita tahu bisikan hatinya dia itu kayaknya marah deh kayaknya. Kayaknya curiga deh orang ini kayaknya, misalkan. Jadi kita tahu dia nggak ngomong dengan apalagi dia nggak melihat wajah kita, dia membalikkan badan, nih kayaknya marah, tapi kayaknya kita tangkap bisikan hati. Nah itu, jadi jangan sampai kita banyak yang mencibir, apa itu ngomong aja bisikan dari betara, bisikan apa? Emang betara bisa ngomong gitu kan? Bukan itu maksudnya, emang pacarmu juga bisa ngomong ketika dia marah kan? Enggak. Jadi bisikan hati maksudnya, jangan disalahartikan secara real dari ilmu faktual. Kemudian dapat mengarahkan masyarakat agar seluruh yatnya yang dilakukan oleh masyarakat menjadi bermakna. Nah ini, sebelum kita mengarahkan masyarakat untuk melakukan yatnya yang bermakna atau yatnya yang sesuai, kita pemangku harus memahami dulu yatnya itu apa, kemudian yatnya yang bermakna itu apa, bagaimana caranya melakukan yatnya agar yatnya itu menjadi bermakna dan sesuai dengan tujuan. Nah, itu mungkin nanti di materi berikutnya. Yang penting itu harus dipelajari oleh pemangku. Mungkin nomor 23 ini. Kemudian telah melakukan proses penyucian dengan upacara pawintenan. Nah ini sesuai dengan keputusan PADI nomor 5 tahun 68 itu pemangku, syarat menjadi pemangku adalah mewinten. Jadi kalau belum mewinten itu belum bisa disebutkan sebagai pemangku. Nah mewinten dalam arti ini jadi di mana kalau sesuai dengan fungsi pemangku, misalnya kalau pemangku Kayangan 3 mewintennya harus di Pura Kayangan 3. Jangan sampai mewintennya entah di mana tiba-tiba menjadi mangku di pura tersebut, jadi nggak nyambung jadinya. Kalau menjadi mangku di pura A, mewintennya harus di pura A. Ketika kita mewinten di luar atau mewinten secara kolektif atau dan lain sebagainya yang dipuput oleh Ide Sulinggih, kita sudah diwinten, kita menjadi mangku pinandite atau namanya mangku pandite atau pinandite. Jadi kita bertanggung jawab hanya kepada Sulinggih, tidak ngamong Ide Betara. Jadi bukan mangku widi namanya. Itu namanya pinandite atau mangku pandite. Jadi itu akan banyak juga pemahaman tentang jenis-jenis kepemangkuan. Kemudian ditapak, dilahirkan atau disahkan oleh Sulinggih. Nah, kalau ditapak sih tidak ditapak seperti ditapak oleh pediksaan, jadi tidak seperti orang mendiksa ditapaknya. Jadi ditapak ini maksudnya ya dilahirkan atau disucikan dan disahkan oleh Sulinggih. Jadi tidak ada hukumnya mangku mewinten dari Balian gitu misalnya, tidak ada hukumnya seperti itu. Jadi dalam sumber sastra jelas disebutkan bahwa mangku itu dilahirkan atau diwinten oleh Sulinggih. Tidak, kalau di luar Sulinggih itu bukan mangku namanya. Oke. Kemudian melakukan upacara penyucian Mekalehyang atau pesakapan widi. Nah ini dilakukan ketika sudah mewinten di luar, kemudian diangkat dan disahkan menjadi mangku di Merajan, itu harus melakukan pekalehyangan. Pekalehyangannya adalah menyatukan jiwa antara pengemong, pemangku dengan Ide Betara, sama seperti mekalekalan orang nikah. Jadi jiwa laki-laki dan perempuan itu disatukan menjadi sebuah ikatan. Nah juga begitu. Jadi jiwa pemangku dan Ide Betara itu disatukan dalam sebuah ikatan. Nomor 27.
Layak atau sah menggunakan bajra atau gente. Nah ini, ketika pemangku sudah diwinten dan sudah diangkat menjadi pemangku dan sudah sah atau sudah mekaleyangan, di sanalah seorang pemangku tersebut layak menggunakan bajra atau gente. Misalkan pemangku mewinten atau mekaleyangan di Merajan, misalkan. Pemangku itu berhak menggunakan gente atau bajra di Merajan itu, ya itu pasti itu. Kemudian kalau keluar itu tergantung penugrahan daripada nabe masing-masing atau yang ngewintenin. Nomor 28, layak atau sah ngantep banten wali. Jadi pemangku yang memang benar-benar mekalahyangan di sebuah pura atau di Merajan, itu memang pemangku itulah yang layak atau sah ngaturang Banten, baik itu Banten apapun termasuk Banten Pujo Wali, dengan tingkatan yang memang boleh diambil oleh pemangku. Misalnya satu contoh ini, jadi rekan-rekan pemangku ada yang tangkil atau tirta yatra ke sebuah pura. Ketika sampai di sana, mungkin pemangkunya lagi istirahat makan. Karena tidak sabaran, rekan-rekan atau Anda langsung duduk di balik ngantep Banten pejati yang Anda bawa. Mantap Banten, kemudian mau bajra di sana, itu tidak sah. Di sini sudah disebutkan bahwa hanya pemangku setempat yang sah dan layak mengaturkan Banten itu dan membajra di tempat itu. Itu sudah ada sumbernya. Kemudian nomor 29, layak atau sah nyiratang tirta waksupada ida betara. Nah ini termasuk juga pemangku yang diangkat atau mekaleyangan di pura tersebut yang sah nyiratang wangsuh pada ida betara. Nah, ini dalam perkembangannya pemangku juga dibantu oleh beberapa pemangku lainnya, misalnya mangku Jan Banggul, mangku Kemongmong. Nah, beliau-beliau itu juga sebelumnya ya diresmikan atau disahkan menjadi pengayah di sebuah pura itu, dan beliau juga sah menjadi nyiratang petirtan, jadi nyiratang tirta waksu pada ida betara. Jadi ada aturannya, ataupun jika Anda tirta yatra dan Anda diberikan tugas oleh pemangku, terus di rumahku terus petangi siratang tirta, silahkan bangun dan memberikan wangsu kepada masyarakat. Kalau sudah diberikan titah ya memang dilakukan, boleh. Jadi kalau tidak ada titah dan tidak sah menjadi pengayah di sana, tiba-tiba Anda ngambil tirta, Anda ngetisin yang lain, itu tidak sah. Nggak boleh seperti itu. Jadi sudah ada aturannya di sini. Kemudian nomor 30, mendapatkan panugrahan guru atau nabe. Nah, jadi begini, ketika selesai mewinten, seorang pemangku itu mempunyai nabe itu dua. Itu nabe yang pertama adalah ida betara, kemudian nabe yang kedua adalah sulinggih atau ida pedanda, atau yang ngewintenin, atau yang melahirkan saudara pemangku. Jadi kedua ini adalah nabe. Jadi otomatis ketika pemangku melakukan sesuatu, jadi misalkan mempelajari sebuah mantra ini harus dimohonkan kepada nabe agar diberikan penugrahan, boleh nggak menggunakannya. Ini juga kadang-kadang mangku sembarangan aja cari mantra, tiba-tiba ketemu mantra di jalanan, bagus kayak ini pakai gitu. Ya enggak. Saya aja dulu setelah mewinten,
diminta oleh Ida Pranda, jadi saya bawa buku saya, karena saya punya buku puja mantra, saya bawa ratu niki agama-agama titiang, jadi jagi angin titiang pun hampir ratu dibaca, oh udah bagus, pun becek niki, dulu sampun angin diberikan satu puja lagi tambahan. Nah, jadi itu karena itu penugerahan Nabi Sulinggi ya, itu yang kita pakai. Ya sama juga seperti Nunas penugerahan Ida Betara sebagai Nabi. Jadi sebelum kita keluar ngantep Banten di luar dan di mana, kita aturkan dulu puja itu pada Ida Betara. Jadi misalkan puja penguntap penuur Betara, misalnya Betara Brahma, Betara Desa misalnya penguntapnya. Jadi puja itu kita baru pelajari, kita aturkan dulu pada Ida Betara, mohonkan restu, baru kita pakai puja itu. Nah, jadi begitu, ada etikanya di sini. Kemudian nomor 31, melakukan aguron-guron kepada guru atau nabi. Nah ini, ketika telah diwinten menjadi pemangku, harus melakukan aguron-guron. Jadi mohon penugerahan kepada guru nabi. Jadi apapun itu, segala jenis tentang tato kepemangkuan, kemudian sesana kepemangkuan, harus kita dapatkan dari guru nabi, yaitu merupakan sebuah guron-guron. Atau sekarang zamannya kan berkembang banyak. Kalau mau kursus, misalnya, kalau saya kursus di tempat lain gimana? Tidak kepada Sulinggih yang ngewintenin saya. Jadi sebelum kursus bilang dulu sama nabi, satu titiang jagi nyarangin kursus kepemangkuan, peslaman kepemangkuan deriki titiang nunas pemargi, oh nah mau memargi cening. Nah kalau sudah seperti itu ya, jadi sudah dapat persetujuan, restu, boleh kursus ataupun diklat dan lain sebagainya, itu boleh. Jadi 32, menjaga kesucian fisik dan mental. Nah ini kembali kepada kesucian, ya selain memang jasmani dan rohani, fisik dan mental juga harus sucikan. Fisik yaitu gerak, fisik atau badan sendiri dengan gerak-gerakannya. Jangan sampai gerakan kita misalnya memberikan suatu, itu misalnya, jadi terlalu belum, tidak suci, tidak halus itu, tidak menggambarkan seorang pemangku. Misalnya jalan, cepat sekali jalan, mangkunya tiba-tiba karena cepat jalan tiba-tiba sudah hilang gitu misalkan. Jadi kalau jadi pemangku jalannya ya pelan-pelan, jangan kecuali memang ada keperluan baru, atau lari-lari gitu pemangku. Itu fisiknya itu juga, itu fisik, itu gerak fisik itu kalau udah lari-lari ya itu tidak mencerminkan kesucian. Kemudian mentalnya, nah mentalnya ini ya mental bagaimana? Mental suci. Jangan sampai takut-takutan mangkunya, saya nggak berani ngomong gitu, saya malu gitu misalnya. Itu bukan mental kesucian namanya. Juru mangku durus matur ring keramu, tiang lah saja kenten malu misal, nggak boleh, harus matur juru mangku durus matur ring keramu inggih jadi atur yang tidak. Jadi apapun yang bisa itu adalah kesucian daripada mental pemangku. Menjaga kebersihan pura yang diamong. Nah misalkan menyapu, kemudian menyiram, menyejukkan atau menambah tanaman, menanam tanaman bunga, itu juga merupakan hal yang dilakukan oleh pemangku. Jadi pemangku ya bukan hanya sekedar ngantep saja, nyapu juga, membersihkan pura juga. Jadi tapi membersihkan pura bukan tugas pemangku, tapi paling tidak membersihkan sampah atau mungkin bekas-bekas aturan yang ada di pelinggih dibawa ke tempat sampah. Atau enggak, kalau memang lingkungan di pura itu rasanya kotor sekali, banyak sampah, mungkin ya nyapu. Tapi membersihkan halaman itu bukan tugas pemangku, tapi menjaga kebersihan tugas pemangku. Menjaga kebersihan pelinggih, kebersihan lingkungan itu dijaga. Tenda pemangku ketika kotor menelpon, misalnya memerintahkan kepada juru sapu atau petugas kebersihan, tolong siapa namanya misalnya beli atau siapa
Nah, sulung minta tolong ini dibersihkan karena sudah kotor sekali gitu. Jadi dikoordinasikan. Kemudian nomor 34, bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan termasuk masyarakat. Nah, jadi ini alam dan lingkungan juga menjadi tanggung jawab pemangku. Jadi alam itu berkaitan dengan kondisi di sekitar pura, baik itu kalau memang omongannya adalah desa adat, ya di seluruh desa adat, bagaimana itu kondisinya, apakah misalkan jalannya itu tidak ada tembus, kemudian jalannya itu berlobang-lobang, terus segala macam, tidak layak untuk dilalui. Itu juga menjadi perhatian juga bagi pemangku. Tapi bukan pemangku ikut campur masalah itu, bukan. Tapi wah, ini jalannya kok kayaknya nggak enak untuk dilalui. Coba diusulkan kepada juru desa gitu misalkan. Nah, kemudian termasuk juga lingkungan tatanan masyarakat. Jadi masyarakat misalkan ke pura menggunakan pakaian yang tidak etis gitu misalkan, boleh pemangku menegur masyarakat atau menegur juru bendesa, menginformasikan pada juru bendesa agar masyarakat tersebut ditegur. Jadi pemangku berhak bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Kemudian nomor 35, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rohani masyarakat. Jadi rohani masyarakat, yaitu tingkat spiritual masyarakat itu seberapa nyaman. Itu kesejahteraan berkaitan dengan kenyamanan. Kalau sudah nyaman masyarakat melakukan kegiatan kerohanian, berarti masyarakat sudah sejahtera dalam bidang rohani. Misalkan upakara itu di masyarakat itu ada tren upakara yang jor-joran misalkan. Jadi upacara pernikahan harus berlapis emas semua rumahnya. Jadi tren. Jadi pemangku juga bertanggung jawab, ini mampu nggak membeli. Kalau memang orang kaya ya lain urusan. Jadi kalau orang ini pantas nggak menggunakan ini. Jadi orang yang sudah pas-pasan, kemudian kaya upacaranya jor-joran, itu tidak pantas. Jadi pemangku berhak melakukan kontrol. Kemudian melakukan brate. Brate itu adalah mengurangi mengekang atau mengatur hawa nafsu. Jadi misalkan makanan, ada pemangku yang mau brate, nanti brate pemangku akan dibahas selanjutnya. Mungkin ada yang pemangku brate purnama tilem, misalkan mutih gitu, atau puasa, itu bisa dilakukan oleh pemangku. Jadi paling tidak adalah pemangku melakukan brate. Jangan sampai selama jadi pemangku tidak pernah brate sama sekali. Jangan bilang asam lambung saya kumat nanti. Jangan dikaitkan dengan itu. Kalau memang sudah lakukan brate dengan baik, badan makin akan jadi sehat. Kemudian melakukan tapa. Jadi tapa ini adalah sebuah konsentrasi. Jadi melakukan duduk hening, duduk tenang. Jadi dalam keheningan melakukan japa, kemudian melakukan pemujaan dengan keheningan kepada Ida Betara. Jadi ini pemangku wajib melakukan, misalkan pada saat siwolatri, pada saat tilem gitu misalkan. Jadi pemangku wajiblah, paling enggak selama jadi pemangku pernah lah melakukan tapa. Kemudian yoga itu menghubungkan diri, yaitu senantiasa ingat kepada Ida Betara. Jadi sama seperti pembahasan sebelumnya, jadi menghubungkan diri atau selalu ingat pada Ida Betara itu bukan hanya sekedar bersembahyang terus, tidak, tetapi menjaga kesucian, kemudian ke pura, yaitu melakukan kegiatan ritual di pura, misalnya membersihkan pura, kemudian
sembahyang di pura. Jadi itu juga merupakan sebuah yoga. Yoga itu bukan hanya jungkir balik begitu saja, tapi yoga itu lebih menekankan kepada konsentrasi dan penyatuan diri kepada Ida Betara. Kemudian samadhi. Samadhi itu lebih mengarahkan kepada sebuah pelepasan. Jadi bagaimana caranya pemangku itu melepaskan keduniawian. Jadi tidak ketergantungan dengan HP, tidak selfie-selfie. Jadi ketika ngantep itu melakukan live atau rekaman ketika ngantep. Jadi ini juga sedikit saya kalau dilihat daripada sumber ini, ciri-ciri kepemangkuan, ada beberapa video-video yang saya lihat pemangku itu membuat sebuah video itu langsung pada saat dia ngantep beneran. Nah itu juga sudah, kalau dilihat dari sumber ini ya, kalau dibilang salah ya kurang tepat gitu. Nggak berani saya bilang salah, cuma kurang tepat. Jadi kalau ketika kita membuat sebuah video tutorial ngantep upacara odalan gitu misalnya, puja wali, ya jangan langsung pada saat itu kita rekam. Kita buatkan khusus, tidak menggunakan, tidak pada saat kita mengaturkan banten secara real itu kita rekam. Jadi kalau itu ya semadinya kurang, berarti ciri-ciri kepemangkuan udah blacklist jadi pemangku. Kemudian yang terakhir, melakukan trikaya parisuda, sama seperti yang tadi, yang kemudian di depan. Ini juga melakukan trikaya parisuda ini lebih menekankan kepada implementasinya. Kemudian yang di awal kemarin, video bagian pertama itu adalah sebuah konsep yang memang harus ditekankan dan harus diingat, harus dilakukan. Yang sekarang adalah melakukan trik implementasinya, bagaimana cara kita secara mendalam dan mempraktekkannya kepada masyarakat. Memang benar-benar kalau berpikir yang baik, emang benar-benar ya dari senyum saya sudah kelihatan. Kalau sudah senyumnya, oh ini pasti pemangku ini positif lah gitu. Nggak mungkin dia memang bilang berpikir baik tapi masih nyebong gitu kan, udah nggak sesuai jadinya. Jadi lebih kepada implementasinya. Baiklah rekan-rekan, demikian udah 20 ciri kepemangkuan yang saya sampaikan, dan semoga hal ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Jika memang hal ini sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi seluruh pemangku dalam melaksanakan kewajibannya, marilah kita share video ini kepada rekan-rekan kita yang berswodharma atau berkewajiban sama sebagai seorang pemangku, agar semeton pemangku semua dapat menjalankan kepemangkuan dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian 20, nomor 21 sampai 40, ciri-ciri kepemangkuan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri atau saya tutup video ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.